Pemirsa, Kampung Tenun menjadi salah satu objek wisata edukasi menarik. Wisata Kampung Tenun bisa menambah ilmu pengetahuan tentang menenun dengan alat tenun tradisional dan agar generasi milenial bisa menjaga budaya asli Indonesia. Pengunjung yang hadir dapat langsung mempraktekannya cara menenun. Berbicara songket, Indonesia kaya dengan produk budaya leluhur, salah satunya tenun berupa songket sambas. Sangat indah motif yang tersusun dalam alur jalinan benang yang menjadi sebuah kain songket. Di Kalimantan Barat, ada sebuah desa penghasil tenun berskala internasional, bertempat di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas yang dijuluki sebagai Kampung Tenun. Penduduk yang menghuni Desa Sumber Harapan berjumlah 700 kepala keluarga dan lebih dari 360 kepala keluarga menjadi penenun songket secara turun-temurun. Kemahiran warga menenun diperoleh secara otodidak tanpa mengenal kursus, apalagi mendapat bimbingan cara membuat motif songket. Penenun senantiasa berkreasi secara imajinasi, memproduksi secara manual, buatan tangan, dan terus menjaga agar ciri khas warisan leluhur tetap ada dan membanggakan. Dalam prakteknya, kaki yang menahan sebuah kayu ini berfungsi untuk mempertahankan sisiran benang yang sudah menyatu. Semakin sering menenun, penggerakan seluruh elemen tubuh seperti kaki, tangan menjadi irama yang khas, sehingga dalam sebulan kain songket pun sudah siap untuk dijual. Sejak usia 9 tahun, Kusmayati sudah mahir menggunakan mesin tenun tradisional milik ibunya. Dengan penuh kesabaran, kemahiran menenun pun mulai diajarkan kepada anak sulungnya. Menurut Kusmayati, slogan di Kampung Tenun ini sudah menjadi keharusan untuk mewariskan tradisi menenun kepada anak cucu dari generasi ke generasi. Sekalipun anak terkadang sulit menguasai alat tenun, tetapi dengan seringnya latihan maka akan semakin mahir. Pola pikir penduduk setempat sudah terpatri kalau menenun itu sama halnya dengan menabung. Karena itu, warga Kampung Tenun tidak pernah berhenti untuk menenun. Membludaknya permintaan negara tetangga terhadap songket sambas sempat membuat Kampung Tenun sepi dari aktivitas penenun. Sebab penenun belia yang baru saja tamat SMP atau SMA dirayu oleh negara tetangga untuk memproduksi songket di negara Malaysia. Bujukan ini muncul akibat tersiar kabar jika saat itu masyarakat mengalami kesulitan modal membeli benang tenun berbahan emas dan kristal. Namun kesadaran akan menjaga kekayaan budaya bangsa ini membuat mereka kembali meski dengan modal yang minim tetap bertahan di negeri sendiri. Saat ini, penenun tidak hanya membuat kain songket, produk turunannya pun sudah tercipta berupa peci, tas, sepatu, hingga pakaian. Tenun Sambas menciptakan 2 produk, yakni songket dan cual. Cual itu merupakan kain yang ditenun selama 2 atau 3 minggu, dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan membuat pakaian untuk pria dan wanita dengan harga ratusan ribu rupiah. Proses tercepat pembuatan kain songket memerlukan waktu sekitar 1 bulan jika menggunakan benang emas. Berbeda jika pembuatan songket berbenang kristal, butuh waktu hingga 2 bulan. Songket tidak hanya sekedar ciri khas suatu daerah, melainkan telah menjadi jati diri bangsa. Songket Sambas telah menciptakan 120 motif berupa daun, bunga, dan aneka tumbuhan alam. Agar tidak diklaim pihak manapun, ke-23 motif telah memperoleh hak paten dan terdaftar di UNESCO. Warga mengaku negara tetangga sering berupaya mengakui motif unggulan songket Sambas, yakni kunit atau kunyit milik mereka. Kampung Tenun di Kabupaten Sambas ini adalah kampung pejuang yang mempertahankan tradisi budaya tenun bangsa Indonesia.